Audio novel 165 Pagoda Pancer. Novel fiksi sastra dan bela diri ini hadir tiap hari. Cerita berlanjut. Metode penempaan guntur kuno. Ini adalah semacam metode sintesis kekuatan pikiran, tetapi ini jauh lebih maju daripada teknik penempaan kekuatan pikiran biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Sengchang, banyak pembuat senjata yang hadir semuanya terkejut. Metode penempaan guntur kuno. Metode sintesis telekinesis yang lebih canggih. Mata semua orang tanpa sadar melihat ke arah pemurni senjata jenius Yue dari Sekte Kuxian. Pada saat ini, Fu Yue juga dengan jelas memperhatikan Xiao Nunu. Matanya yang agak dingin dipenuhi dengan sedikit ketajaman. Namun, Fu Yue tidak peduli, dia mensibir dan tidak terlalu memperhatikannya, tapi terus menyempurnakan senjatanya. Namun, sarjana galak yang duduk di platform pemurnian senjata nomor 9 juga terkejut. Ternyata itu adalah teknik penempaan guntur kuno, yang legendaris. Siapa orang ini? Sarjana yang galak itu tidak menyangka mantra jahatnya akan dipecahkan. Melihat jaring guntur besar yang menutupi kekosongan, cendekiawan galak itu mensibir. Tidak peduli siapa kamu tidak bisa mengalahkanku hari ini. Sarjana galak itu tidak punya niat untuk terus melakukan mantra jahat. Energi spiritual yang baru saja dia kumpulkan sudah hampir cukup. Segera, sarjana galak itu memikirkan sesuatu di benaknya dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Wow, fluktuasi kekuatan yang kuat terpicu, dan tanda gelap misterius dengan cepat diatur. Selanjutnya, ada langkah terakhir, pengukiran rune, dan selesai. Duar, dentang. Palu 9 langit bergemuruh ke segala arah. Setiap kali menghantam batu basal, hati semua orang di lapangan bergetar. Saat guntur yang mengejutkan meledak di langit di depan Xiao Nunu, bentuk batu basal secara bertahap berkembang menjadi bentuk perisai tekuk. Setiap hantaman Thunder Hammer tidak hanya mengubah bentuk batu basal, tetapi juga mengubah struktur lawan. Bahan langka lainnya juga terus menyatu dengan basal. Saat ini, Thunder adalah seorang pekerja, pemarah ribuan kali. Semua orang di luar venue tercengang dengan pemandangan ini. Ya dewa, wajahku ditampar keras lagi. Tadi aku bertanya-tanya apakah dia tahu cara menyempurnakan senjata, tapi saat aku berbalik, wajahku ditampar. Nunu bukan orang biasa, dia adalah dewa perang super dari Akademi Abadi Fana. Xiao Nunu adalah yang terkuat, biarkan mereka melihat apa yang bisa kamu lakukan. Di antara penonton, selalu ada teriakan. Xiao Nunu diragukan dan dilupakan sejak awal, dan tiba-tiba menjadi sosok yang paling menarik perhatian di lapangan. Jisurong dari kultus Taizu melirik ke arah Xiao Nunu, yang ada di belakangnya, lalu mensibir sedikit dengan nada menghine. Kamu bahkan belum selesai menyempurnakan senjatanya, apakah kamu merasa sudah menang? Setelah mengatakan itu, kuali palu 1000 mikro ungu, di depan Jisurong memancarkan sinar ungu yang kuat. Cahaya ungu melesat langsung ke langit, dan lingkaran cahaya ungu yang tertinggal di mulut tripod semakin kuat seperti angin kencang. Segera, Jisurong menyusun rune tingkat tinggi satu demi satu. Rune yang berkumpul di atas Siwei Tousan Hammer Kuali, seperti susunan bintang, menyala satu persatu. Cendekiawan Fierce dan Jisurong telah mencapai langkah terakhir. Ya, senjatanya akan selesai ketika polanya diukir. Di sisi lain, Ding Sen, murid tertua Aula Tiangong, masih memegang senjatanya. Spirit Hammer menghantam senjata di depannya. Garis besar senjata yang dibuat oleh Ding Sen sudah sangat jelas. Itu adalah pedang yang lebar. Berapa kali Ding Sen memegang palu pengisi jiwa? 93 kali, aku sudah menghitung. Ya dewa, ini akan menghancurkan 100. Ya, itu akan memecahkan 100. Palu penyimpan jiwa, setiap serangan menyuntikkan aliran energi psikis ke dalam senjata palsu. Mereka yang bisa menggunakannya 50 kali sekaligus adalah jenius pemurnian senjata kelas 1. Mereka yang bisa menggunakan 100 serangan adalah monster yang berumur sekali dalam 100 tahun. Pada saat ini, Ding Sen melancarkan serangan terhadap 100 kali. Bang! 94. Ding Sen mengertakkan gigi dan diam-diam berkata. Saat palu pengumpul jiwa jatuh, cahaya biru menyebar seperti gelombang. Pedang lebar di depan Ding Sen tiba-tiba mulai mengalir dengan pola cahaya yang saling bertautan. 95. Bang! 96. Duar!
Menggunakan palu pengisi jiwa memberikan tekanan besar pada pembuat senjata itu sendiri. Semakin mendekati akhir, semakin sulit bagi Ding Sen. Namun meski begitu, ritme Ding Sen masih sangat mantap. 99, 100, 2. Ketika palu pengumpul jiwa jatuh untuk ke-100 kalinya, bidang pemurnian senjata besar tiba-tiba menjadi pucat pedang lebar Sen melepaskan sejumlah besar energi ilahi, dan energi spiritualnya yang kuat meletus seperti sinar matahari. Ada juga sensasi di luar pengadilan. 100 kali, wow, luar biasa. Dia layak menjadi murid tertua Balai Tiangong, seorang jenius pemurnian senjata langka yang terlihat dalam 100 tahun. Aula Tiangong selalu layak dipercaya. Pada saat yang sama, Kepale Istana Fang Sencang di kursi tuan rumah, Zhao Jun di kursi juri, dan Wei Donghou juga menunjukkan ekspresi puas. Pada awalnya, semua orang khawatir Ding Sen akan terpengaruh oleh sarjana jahat itu dan tidak akan bisa memukulnya 100 kali dengan palu pengisi jiwa. Kini tampaknya kekhawatiran itu tidak diperlukan lagi. Setelah palu ke-100 jatuh, Ding Sen juga menunjukkan senyuman santai di wajahnya. Lalu, dia mengangkat tangannya dan melambai. Wosh! Dengan suara, pedang lebar itu kembali ke tungku. Kiang! Pedang lebar itu berdiri di dalam tungku, ditempa oleh api bumi, dan terus berusaha mencapai yang terbaik. Segera, Ding Sen menyingkirkan palu pengisi jiwa, menyusun serangkaian rune yang indah, dan memasuki langkah terakhir penyempurnaan senjata, prasasti rune. Kakak senior Ding Sen sangat luar biasa. Fang Yuxue, yang duduk di meja pemurnian senjata di sebelah Xiao Nunu, mengangguk diam-diam, dan kemudian dia melirik ke tempat Xie Liuyi berada. Saudari Liuyi juga sudah mulai mengatur rune. Kemudian, Fang Yuxue melihat ke samping ke arah Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu tidak menghancurkan mantra jahat sarjana jahat itu dengan kekuatan guntur, Fang Yuxue akan berakhir sekarang. Siapa dia? Mata Fang Yuxue sedikit rumit. Aku bingung dengan Xiao Nunu, tapi aku juga berterima kasih padanya. Yang lebih tidak dia duga adalah Xiao Nunu benar-benar bisa mencium bahan seperti batu basal. Tidak masalah, aku akan cepat dan cepat. Hah! Lalu matanya kembali ke tungku di depannya. Di dalam tungku, ada harta karun, seperti menara, yang tergantung. Pertanyaan ujian Fang Yuxue adalah, mainkan sesuai keinginan. Secara logika, dia seharusnya memilih yang mudah, tetapi sebagai cucu dari Master Balai Tiangong, dia malah memilih yang lebih sulit. Orang tua, tunggu saja sampai aku menjadi terkenal. Setelah mengatakan itu, Fang Yuxue berbalik dan mengeluarkan 2 batu. Detik berikutnya, platform pemurnian senjata tempat Fang Yuxue duduk tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang energi yang luar biasa. Hah, apa itu? Mata banyak orang tertarik pada Fang Yuxue. Tepatnya, dia tertarik dengan 2 batu di tangannya. Satu platform batu berwarna putih. Satu platform batu berwarna hitam. Kekuatan spiritual yang kuat muncul dari masing-masingnya. Itu adalah, batu yin ekstrim, dan, batu yang ekstrim. Bukan, kedua hal ini sangat berharga. Dari mana asalnya? Ketika dia mendengar, batu yin ekstrim, dan, batu yang ekstrim, pada saat itu, semua personel Balai Tiangong juga melihat ke arah Fang Yuxue. Itu wanita tertua. Dari mana dia mendapatkan batu yin yang? Apakah kepala istana memberikannya kepadaku? Bagaimana mungkin? Istana Tiangong kita tidak memiliki beberapa batu yin yang secara keseluruhan, bahkan kepala istana sendiri. Jika Anda tidak ingin menggunakannya, bagaimana Anda bisa memberikannya kepada wanita tertua? Ya, jika itu diberikan kepada Ding Sen dan Si Liuyi, saya masih percaya bahwa untuk nona tertua, ini sedikit. Pembicara tidak punya niat, tapi pendengar punya niat. Fang Yuxue mengangkat dagunya, matanya penuh arogansi. Dia berkedip, secara provokatif, pada Fang Sencang di platform tinggi di utara, dan berkata pada dirinya sendiri, orang tua, maaf, saya mencuri 2 batu yin yang dari Anda. Selanjutnya, saya akan membiarkan semua orang di dunia ketahuilah kekuatan Fang Yuxue kita. Saya akan membangun menara yin yang sangat mendominasi. Fang Sencang, yang duduk di kursi tuan rumah, mau tak mau mengedipkan matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Fang Yuxue berani mencuri batu Ji Yin dan batu Ji Yang. Namun, Fang Sencang marah di dalam hatinya,
tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Tuan istana, gadis ini Yusue. Zhao Jun di meja juri mau tidak mau bertanya. Namun sebelum Zhao Jun dapat menyelesaikan perkataannya, Fang Sencang langsung menyela dan berkata, dia tidak mencurinya. Aku memberikan batu yin yang kepadanya. Ini. Zhao Jun ragu-ragu. Namun segera mengerti, oke. Saya mengerti. Bagaimanapun, dia juga cucu dari penguasa istana. Mengatakan, mencuri, itu terlalu jelek. Sudah terlambat, tapi segera terjadi. Fang Yuxue, yang berada pada tahap pemurnian senjata ke-18, melambaikan tangannya dan melemparkan batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim langsung ke dalam tungku. Kemudian, Fang Yuxue membentuk segel dengan tangannya. Di bawah kendalinya, dua batu berputar di sekitar pinggiran senjata mirip menara itu. Wosh, wosh, wosh. Kedua batu itu berputar semakin cepat. Sama seperti ikan yin dan yang hitam putih dalam susunan Tai Chi. Bas. Saat gelombang kekuatan yang kuat menyebar, susunan Tai Chi yin dan yang terbuka langsung di tungku di depan Fang Yuxue. Kekuatan besar yang terkandung dalam batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim dituangkan ke dalam senjata ajaib berbentuk menara. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, momentum yang dihasilkan oleh Fang Yuxue cukup menakutkan. Semua orang yang hadir terkejut. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah perlu dikatakan? Itu adalah batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim. Apa asal-usul kedua batu ini? Kemudian seseorang menjawab, salah satunya berasal dari negeri yin ekstrim, dan yang lainnya berasal dari negeri yang ekstrim. Keduanya mengandung kekuatan tertinggi yin dan yang, dan jumlahnya sangat jarang. Seluruh tanah suci gudang abadi jumlahnya hanya sekitar selusin. Ya dewa, sangat berharga. Ya, sangat berharga. Sementara semua orang terkejut, Fang Yuxue mulai menyusun rune. Kamu tidak perlu sengaja mencium batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim. Kamu hanya perlu menunggu sampai menara yin yang menyerap semua kekuatan yang terkandung di dalamnya. Memanfaatkan waktu ini, aku bisa menyiapkan rune untuk diukir di dalamnya. Fang Yuxue sangat percaya diri. Dia sepertinya telah melihat betapa bangganya Fang Sencang terhadapnya. Jika ada yang tidak beres, dia akan menjadi kepala balai Tiangong berikutnya. Bahkan murid tertua Ding Shen dan murid kedua Xie Liu Yi mencuri perhatian darinya. Oh, aku sangat malu. Wajah cantik Fang Yuxue sedikit memerah. Namun, saat Fang Yuxue tenggelam dalam fantasi indah gadis itu, tiba-tiba, kekuatan di tungku di depannya menjadi sangat kacau. Fang Yuxue terkejut. Apa yang terjadi? Saya melihat kedua batu yin yang berputar itu sangat kacau, seperti roda kereta yang tergelincir di hari hujan. Saat berikutnya, satu demi satu, kekuatan yin dan yang menerobos senjata berbentuk menara itu. Tidak, menara yin yang akan hancur. Fang Yuxue terkejut. Semua penonton juga terkejut. Apa yang telah terjadi? Setelah itu, terdengar ledakan yang keras. Kekuatan besar meletus, dan senjata yang dibuat Fang Yuxue hancur. Gelombang udara mengerikan yang dihasilkan oleh disintegrasi tersebut menghancurkan tungku di depannya. Bang! Dampaknya yang luar biasa menyapu segala arah. Xiao Nunu, yang sedang duduk di platform pemurnian alat nomor 19 di sebelahnya, memiliki cahaya keemasan di matanya. Wow! Kekuatan badan mengkilap kaisar manusia langsung terpicu, dan lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di luar Xiao Nunu. Dentang. Terdengar suara nyaring, dan Xiao Nunu menahan sisa tenaga. Sedangkan yang lainnya jaraknya relatif jauh. Meski terkena dampak, namun mereka tidak mengalami trauma. Namun meski begitu, semua orang di tahap pemurnian ketakutan dan berkeringat dingin. Itu adalah sarjana yang galak tadi. Ini adalah Fang Yuxue. Apakah Anda masih bisa menyempurnakan senjata hari ini? Di platform pemurnian senjata nomor 18, gelombang udara melonjak, dan berbagai pecahan tersebar di mana-mana. Bahkan dua, batu yin ekstrim, dan batu yang ekstrim, tertanam di celah batu di atas meja. Fang Yuxue benar-benar bingung. Dia benar-benar meledakkan tungku. Fang Yuxue tampak bingung, dan pikirannya menjadi kosong. Aku. Dia tidak koheren dan tidak tahu harus berkata apa. Sebagai tuan rumah, penguasa istana, Fang Sencang,
sudah merasa bahwa bukanlah hal yang baik baginya untuk hidup terlalu lama. Wanita tertua yang bermartabat di Istana Tiangong. Cucu dari penguasa istana Fang Sencang. Di hadapan semua orang, tungku itu ditempa dan meledak. Wajah lama Fang Sencang benar-benar hilang. Zhao Jun dan Wei Donghou, dua ahli penyempurnaan senjata di meja juri, menggelengkan kepala tanpa daya. Gadis Yusue ini masih memiliki sedikit pengalaman, kata Wei Donghou. Aduh. Zhao Jun menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Di bidang pemurnian senjata, setiap orang yang terkena dampak segera menyesuaikan mentalitas mereka dan terus mengabdikan diri pada pemurnian senjata. Fu Yue, Ji Surong, Ding Shen, Si Liu Yi, Ji Scholar, Xia Yang dan lainnya masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Fang Yuxue tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mengapa ini terjadi? Ini jelas hanya langkah terakhir. Apakah saya benar-benar tidak cocok untuk menyempurnakan senjata? Pada saat ini, hati Fang Yuxue dipenuhi dengan keputusasaan. Itu bukan masalahmu. Saat ini, suara tenang datang dari samping. Hah? Fang Yuxue tercengang. Dia melihat ke arah Xiao Nunu di platform pemurnian senjata ke-19. Xiao Nunu menoleh ke arah Fang Yuxue dan berkata dengan tenang, sarjana galak itu baru saja menyerap energi spiritual senjatamu. Struktur internal senjata itu menjadi rapuh dan tidak dapat menyerap energi, batu yin ekstrim, dan batu yang ekstrim. Itu sebabnya ia hancur. Xiao Nunu mengungkapkan alasan kegagalan Fang Yuxue. Kemudian, Xiao Nunu berkata lagi, jika sarjana galak itu tidak menimbulkan masalah, kamu bisa sukses. Beberapa kata ini segera menyinari mata Fang Yuxue. Benarkah? Dia memandang Xiao Nunu dengan tidak percaya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, kamu menderita karena pengalamanmu terlalu sedikit. Jika kamu baru saja menstabilkan kembali struktur internal senjata, tidak akan ada masalah. Tang-Tang Kaisar Musik memberi Xiao Nunu sepasang murid pencari. Jadi Xiao Nunu bisa mengetahui sekilas apa masalah Fang Yuxue barusan. Tidak ada yang salah dengan keterampilan pemurnian senjata Fang Yuxue, dan bakatnya sebenarnya cukup tinggi. Hanya saja dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Fang Yuxue menarik napas dalam-dalam dan berterima kasih pada Xiao Nunu. Terima kasih. Terima kasih, jangan ucapkan dengan mulutmu, kata Xiao Nunu. Fang Yuxue tertegun, dan dia bertanya dengan hampa, lalu bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih? Setelah mengatakan itu, Fang Yuxue berpikir, bukankah dia ingin aku berkencan dengannya? Oh, ini sangat memalukan, meskipun dia terlihat bagus. Masih menjadi dewa perang dari Akademi Suci Abadi Fana, tapi kita baru bertemu beberapa kali. Mungkinkah perkembangannya sedikit terlalu cepat? Xiao Nunu melirik ke samping dan berkata dalam suara yang dalam, bisakah Anda meminjamkan saya batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim? Ah! Fantasi Fang Yuxue langsung hancur lagi. Dia menatap Xiao Nunu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pihak lain sebenarnya sedang mengincar batu yin dan yang. Fang Yuxue mengira orang yang diminati Xiao Nunu adalah dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka dia punya motif lain. Tanpa menunggu jawaban Fang Yuxue, Xiao Nunu segera berkata, aku tidak punya banyak waktu, jadi ayo lakukan ini sekarang. Aku akan membalasmu lain kali. Kemudian, Xiao Nunu membuat jari pedang dengan satu tangan, lalu mengangkatnya ke atas. Wosh, wosh. Dua batu yin yang tertanam di celah batu di atas meja terbang ke udara. Kedua batu itu memancarkan cahaya cemerlang, lalu terbang ke sisi senjata yang dibuat oleh Xiao Nunu. Perisai, saat ini bukan lagi prototipe, melainkan mendekati produk jadi. Ditempa oleh kekuatan guntur, batu basal dan banyak material langka bergabung menjadi satu, berubah menjadi perisai bundar dengan diameter sekitar setengah meter. Warna utama dari perisai bundar itu gelap, dengan ribuan helai cahaya petir mengalir di atasnya. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti piring dharma yang mengumpulkan guntur dan kilat. Di bawah kendali Xiao Nunu, batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim digantung di kedua sisi perisai, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Melihat ini, Fang Yuxue buru-buru berteriak, batu yin yangku. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Xiao Nunu berteriak dengan dingin, dan cahaya rahasia muncul di sekujur badannya. Sak! Tiba-tiba,
Batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim berputar dengan kecepatan tinggi, dan dua kekuatan yin dan yang dengan cepat bergabung ke dalam perisai bundar yang disempurnakan oleh Xiao Nunu. Wow, lingkaran sihir Tai Chi terbuka di tengah guntur. Langit di depan Xiao Nunu sekali lagi menunjukkan pemandangan yang mengejutkan. Fang Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya, berpikir bahwa pihak lain dengan baik hati berusaha menghiburnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim. Di saat yang sama, semua orang di luar venue juga terkejut. Xiao Nunu menggunakan batu yin ekstrim dan batu yang ekstrim. Bisakah senjatanya menahan kedua kekuatan ini? Aku sangat gugup. Mereka semua berada dalam sprint terakhir. Pada saat ini, suasana di bidang pemurnian senjata sangat tegang. Setiap orang pada dasarnya telah mencapai momen terakhir. Fu Yue, Ji Surong, Ding Sen, Ji Susheng, Si Liuyi dan lainnya sudah mulai mengukir rune. Produk jadi satu demi satu secara bertahap memancarkan momentum yang kuat. Akhirnya berakhir. Di meja juri, Guru Li Kuisan menunjukkan ekspresi penuh harap. Zhao Jun dan Wei Donghou mengangguk. Siapa juaranya? Siapa raja pemurnian senjata? Itu akan segera terungkap. Waktu terus berlalu, dan seiring berjalannya waktu, kegelisahan batin setiap orang menjadi semakin intens, dan suasana di lapangan menjadi semakin tegang. Tepat ketika hati sanubari semua orang terentang hingga ekstrim. Tiba-tiba, sinar cahaya yang kuat dan terang melesat langsung ke langit satu demi satu, dan fluktuasi energi yang hebat membombardir seluruh tempat. Mata para pemurni jenius menampakkan cahaya tekad yang dingin. Aku sudah selesai. Ding Sen, Fu Yue, Ji Surong, Fierce Scholar, Si Liuyi dan beberapa lainnya mengucapkan 4 kata ini hampir bersamaan. Duar, duar, duar. Satu demi satu, berkas cahaya yang memancarkan aura luas melesat langsung ke langit. Dan membangkitkan aliran cuaca anime. Dalam sekejap, situasi di bidang pemurnian senjata menjadi pucat, bumi terbalik, dan segala jenis gelombang kekuatan agung mulai berbenturan. Bas, dentang, irama energi yang dihasilkan oleh senjata dan senjata ajaib membentuk perdebatan pada saat ini. Di depan Ji Surong dari kultus Taizu, kuali 1000 palu Ziwei bersinar cemerlang, dan energi ungu meletus dari dalam, seperti air yang tidak dapat diperoleh kembali. Kemudian, cahaya ungu keluar dari kuali. Ji Surong berdiri di satu sisi dan mengangkatnya dengan tangan kiri. Cahaya ungu jatuh ke tangannya. Wow! Semburan kabut ungu menyebar, nyala api menari-nari ringan di telapak tangan Ji Surong, dan tak lama kemudian, bunga ungu yang halus dan aneh mulai terlihat. Bunga. Melihat apa yang dipegang Ji Surong, banyak orang di luar tempat tersebut menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Apa pertanyaan ujian Ji Surong? Sepertinya itu adalah senjata tersembunyi. Orang baik, ini pertama kalinya aku melihat hubungan antara bunga-bunga indah dan senjata tersembunyi. Sesuatu yang indah, semakin indah itu. Terkadang semakin berbahaya. Menurutku benda yang disempurnakan Ji Surong ini sangat sesuai dengan temanya. Di sisi lain, momentum besar muncul dari Fu Yue. Bang! Di meja pemurnian senjata, aliran udara meledak, dan Fu Yue tiba-tiba menggenggam tongkat besi yang berat di tangannya. Hah? Senjata yang dibuat Fu Yue adalah gada, cek-cek, mendominasi sekali. Ya, hanya dengan melihatnya saja, aku merasa gada itu sangat berat. Cambuk, mempunyai 4 sisi dan ujung atas agak runcing. Struktur badan gada mirip dengan ruas bambu. Merupakan senjata yang berat, walaupun tidak memiliki ujung yang tajam, namun dapat langsung meledakkan organ dalam musuh dan menghancurkan tulang musuh dengan sekali serang. Pada tahap pemurnian senjata lainnya, Ding Sen dan Fierce Scholar juga menyelesaikan pemurnian senjata. Benda yang ditempa Ding Sen adalah pedang lebar. Yang dilahirkan oleh sarjana jahat itu adalah lonceng perunggu yang memancarkan aura aneh dan jahat. Liu Yi, seorang jenius lainnya dari Istana Tiangong, dan Xia yang dari Istana Bintang Tai, dan lainnya, menunjukkan ujung tajam mereka satu persatu di depan mereka. Duar. Saat ratusan bunga bermekaran di lapangan dan bersaing memperebutkan keindahan, guntur menggelegar di langit. Mata semua orang tidak bisa tidak melihat sosok muda di platform pemurnian alat nomor 19. Xiao Nunu juga sudah selesai. Beberapa orang yang hadir di luar venue berseru.
Saya tidak tahu apakah benda yang diciptakan oleh adik laki-laki saya dapat bersaing dengan yang lain. Yin Fengqi berkata dengan suara yang dalam. Bang! Di langit tempat guntur dan kilat berpotongan, energi spiritual yang dilepaskan oleh batu Yin ekstrim dan batu yang ekstrim semuanya diintegrasikan ke dalam perisai tekuk yang dibuat oleh Xiao Nunu. Di bawah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang penuh dengan keterkejutan, jejak terakhir kekuatan spiritual dari batu Yin ekstrim dan batu yang ekstrim telah habis, dan kedua batu itu tiba-tiba berubah menjadi dua sinar cahaya dan menembus ke dalam perisai. Juga terintegrasi ke dalam perisai adalah ribuan rune megah seperti pecahan bintang. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Seperti apa rune itu? Saya tidak mengerti. Saya tidak dapat memahami setidaknya setengah dari keseluruhan rune. Kamu masih tahu setidaknya setengahnya, dan saya hanya tahu sepertiganya. Di mana dia mempelajari rune ini? Ahli senjata yang mana, apakah dia muridnya? Mungkinkah itu senjata rahasia yang dikembangkan oleh Istana Tiangong? Memikirkan hal ini, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Fang Sengchang, Zhao Jun, dan Wei Donghou dari Istana Tiangong. Pemurnian senjata. Namun, 3 ahli pemurnian senjata di Aula Tiangong juga tampak serius saat ini. Bahkan mereka tidak dapat mengidentifikasi semua rune yang baru saja diatur Xiao Nunu. Duar. Segera setelah itu, rangkaian Tai Chi Yin dan Yang yang spektakuler terbuka seperti badai. Awan berguncang, langit akan menembus, dan fluktuasi energi yang besar menyapu seluruh bidang pemurnian senjata. Hah, apakah ini? Fu Yue, Ding Shen, Ji Surong, Fierce Scholar dan yang lainnya semuanya memandang ke langit. Fang Yuxue, yang paling dekat dengan Xiao Nunu, membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kekuatan yang sangat kuat. Untuk sesaat, semua orang sangat gugup. Hoa! Di bawah tatapan semua orang, perisai bundar itu jatuh dari langit dan melintas di depan Xiao Nunu dengan seberkas cahaya yang menggelegar. Di satu sisi badan Xiao Nunu, sambil berbalik, perisai bundar menempel kuat di bagian luar tangan kiri Xiao Nunu. Bas! Cahaya luar biasa menyebar, dan pola kura-kura basal dan ular yang hidup tiba-tiba muncul di perisai. Ini, perisai Xuanwu, teriak Xiao Nunu dengan dingin. Gelombang udara melonjak antara langit dan bumi. Xiao Nunu, semua orang yang hadir terkejut. Harapan yang kuat muncul di hati setiap orang. Aku ingin tahu berapa banyak poin yang bisa diperoleh, perisai Xuanwu, Xiao Nunu. Benar-benar 10 poin lebih tinggi. Aku berani mengatakan bahwa dia dijamin mendapat tempat di alam rahasia Yuntian. Hei, jangan terlalu senang terlalu dini. Yang lain belum berbicara. Ya, skor akhir tidak ditentukan oleh kami, itu tergantung pada 3 juri. Segera, semua orang melihat ke arah Wei Donghou dan Zhao Jun di meja juri 3 orang dari Kuisan. Ketiga juri semuanya berpandangan, kami mengerti. Ayo, Wei Donghou berdiri lebih dulu, lalu berkata kepada Zhao Jun dan Li Kuisan, semua orang tidak sabar. Sejujurnya, aku juga tidak sabar. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan berkata kepada semua orang di bidang pemurnian senjata, siapa yang akan menyerahkan pekerjaan rumahmu terlebih dahulu? Begitu Li Kuisan selesai berbicara, seorang pria muda dan energi turun dari platform pemurnian senjata. Aku pergi dulu. Pihak lain berjalan dari jembatan batu gantung menuju kursi juri di utara. Pria itu masih muda, mungkin berusia awal 20-an. Dia berjalan ke arah 3 hakim dengan tombak di punggungnya. Ini adalah Storm Halberd yang kubuat, dan aku ingin 3 master melihatnya. Qiang. Pria itu menunjukkan tombaknya dan menyerahkan senjatanya kepada mereka bertiga. Zhao Jun mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan melihatnya. Badan tombak terbuat dari Mobaoyin sebagai bahan utamanya, dengan kristal Taiyuan terintegrasi di dalamnya. Yah, perpaduan bahannya cukup bagus. Komentar Zhao Jun sambil menyerahkan tombak itu kepada Li Kuisan di sampingnya. Setelah yang terakhir mengambil tangannya, dia mengulurkan 2 jari dan dengan lembut menggesernya ke atas dan ke bawah tombak. Bas! Saat rune gelap muncul satu demi satu, angin puyuh udara hijau tiba-tiba keluar dari tombak. Kekuatan atribut angin yang kuat, kata Li Kuisan, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerahkan senjatanya kepada Wei Donghou. Mendengarkan komentar kedua pembuat senjata tersebut, pemuda itu tampak bangga. Menurutnya,
Kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Yuntian stabil. 3 tuan, berapa poin yang ingin kamu berikan padaku? Namun, detik berikutnya, pihak lain membeku. Zhao Jun berkata, aku akan memberimu 2 poin. Li Kuisan berkata, aku juga akan memberimu 2 poin. Wei Donghou menjawab dengan tenang, aku hanya bisa memberimu 1 poin. 2 poin. 1 poin. Skor total, 5 poin. Ketika mendengar hasilnya, pemuda itu langsung tercengang. Terjadi lebih banyak keributan di bidang pemurnian senjata. Bukan, hanya 5 poin. Saya pikir dia sangat stabil. Saya pikir dia stabil juga, tapi ternyata hanya 5 poin. Dia bisa lulus, aku akan melakukannya juga. Oke, bah. Mendengarkan berbagai suara di luar lapangan, pemuda itu tampak marah. Apakah kamu melakukan kesalahan? Lagi pula aku adalah senjata kekaisaran kelas atas, dan kamu memberiku 5 poin. Uhuk, uhuk. Zhao Jun terbah tiup 2 kali kepada Gao. Kamu. Pemuda itu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, ekspresinya sangat jelek. Pada saat ini, Wei Donghou, yang memegang tombak di tangannya, berkata, anak muda, jangan marah. Saya akan memberitahu Anda sekarang mengapa saya memberi Anda 5 poin. Anda menggunakan Mo Bao Yin dan Tai Yuan Jing. Pasir Huangquan dan bahan lainnya digunakan sebagai bahan utama pembuatan senjata. Bahan-bahan tersebut mempunyai ciri yang sama, yaitu itu kuat tapi lemah dalam ketahanannya. Daripada menggunakan kekuatan rune untuk menebusnya, kamu malah memasukkan Storm Rune ke dalamnya untuk meningkatkan serangan senjata kekuatan sendiri. Sayang sekali. Kemudian, Wei Donghou mengangkat tombak di tangannya dengan 1 tangan. Dia berkata tanpa ekspresi, kamu bilang itu adalah senjata kekaisaran tingkat tinggi, tapi kekuatan keseluruhannya bahkan tidak bisa dianggap sebagai senjata kekaisaran tingkat rendah. Senjata ini hanya akan digunakan beberapa kali sebelum harus dibuat ulang. Kata-kata itu jatuh, Wei Donghou menggunakan kelima jarinya untuk mengerahkan kekuatan. Hanya ada ledakan, bang, dan bangku juri tiba-tiba dipenuhi energi, dan detik berikutnya, beberapa retakan muncul samar-samar di permukaan tombak. Melihat hal tersebut, pemuda itu kaget. Penonton di venue juga gempar. Kekurangan ini terlalu jelas. Bukan hanya perlawanan eksternalnya yang tidak bagus, bahkan kekuatan penggunanya pun tidak dapat menahannya. Tidak akan mampu menahannya. Tidak mungkin terlalu buruk. 5 poin ini harus diberikan pada kekuatan serangan senjata. Daya tahan senjata itu sendiri hampir 0. Lalu, Wei Donghou melemparkan tombaknya ke lawan. Dan berkata, selanjutnya, 5 poin, tersingkir. Pemuda itu hanya bisa memegang senjatanya dan pergi dengan marah. Kemudian, orang kedua naik ke panggung dengan senjata yang ditempanya. Senjata yang ditempa orang ini adalah sepasang palu godam. Karena lawannya adalah seorang wanita, dia naik ke panggung sambil membawa palu godam, jadi ada kesan kontras yang sangat besar. Menarik. Li Kuisan tersenyum. Ini adalah senjata yang kubuat, palu lentera bayangan merah. Aku ingin 3 ahli melihatnya. Kata wanita itu. Palu lentera bayangan merah, seperti namanya, bentuknya seperti sepasang lentera besar. Mereka bertiga tidak berniat mengambilnya, jadi Zhao Jun bertanya, nak, apa soal ujianmu? Palu godam. Di halaman emas, kata Sledgehammer tertulis dengan jelas. Katakan saja padaku apakah itu besar atau tidak. Wanita itu mengayunkan palu godam dengan kedua tangannya, terlihat sangat megah. Zhao Jun merasa geli, tetapi dari kelihatannya, beratnya tidak terlalu berat sama sekali. Berat dari sepasang palu godam ini tidak boleh melebihi 100 kg. Wanita itu berkata dengan bingung, pertanyaan yang Anda ajukan adalah tentang palu godam, bukan palu yang berat. Zhao Jun bertanya, apakah ada bedanya? Tentu saja, itu besar, berat, dan sepasang palu godam saya sangat kuat. Belum tentu sekuat itu. Zhao Jun menunjuk senjata di tangan lawannya dan berkata, untuk sepasang palu godam ini, kamu menggunakan emas tiangang sebagai bahan utamanya, tetapi kamu tidak suka karena itu terlalu berat, jadi kamu menambahkan Silver Shark Pool, akan terdilusi, menyebabkan semakin melemahnya kekuatan. Hal yang paling penting adalah mencocokkan runenya. Itu bukan hal yang benar. Apa yang Anda ukir di dalamnya adalah rune merah, yang terlihat sangat mengesankan, tetapi mencolok dan tidak banyak gunanya.
Untuk senjata tipe palu, rune dengan atribut kekuatan lebih cocok mengabaikan esensinya. Zhao Jun tepat sasaran dan menunjukkan masalah terbesar pihak lain. Wanita itu sedikit malu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah beberapa patah kata. Tapi, saya seorang perempuan dan saya tidak bisa menggunakan senjata seberat itu. Hahaha. Li Kuisan tertawa keras, "Nak, kamu tidak membuat senjata untuk dirimu sendiri hari ini, tetapi kamu menyelesaikan tugas yang kami berikan padamu. Selama kamu membuat senjata yang bagus, tentu akan ada senjata yang cocok karena itu." Sengaja melemahkan ciri-ciri senjatanya, bukan untuk manusia. Mendengar ini, wanita itu segera menyadari bahwa dia salah, dan dia berkata dengan sedih, "Beri saya kesempatan." Ketiga hakim itu menggelengkan kepala. 3 hasil, 1 poin, kemudian diberikan. 3 poin, tersingkir. Orang kedua meninggalkan auditorium dengan mata merah. Yang berikutnya, Zhao Jun terus berteriak. Semua orang yang hadir banyak berbicara. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Bukankah ini agak terlalu ketat? Menurutku palu godam itu baik-baik saja. Benar, berat 100 kg tidak terlalu buruk. Di mata orang awam, memang tidak ringan, tapi in mata tuan dan kaisar seringan debu. Apakah akan sakit jika ada partikel debu yang mengenaimu? Ketika ketiga juri meneriakkan nomor satu demi satu, semua orang mengerti apa yang dimaksud dengan dingin dan kejam. Para jenius pemurni senjata terkenal di Tanah Suci Gudang Abadi menderita pukulan yang kejam. Tempat ketiga, 5 poin. Tempat keempat, 6 poin. Tempat kelima, 7 poin. Skor dingin melenyapkan satu demi satu pembuat senjata yang penuh harapan. Meskipun sejauh ini belum ada yang melebihi 10 poin, komentar dari ketiga pembuat senjata tersebut sangat tepat. Tidak ada yang akan meragukan visi mereka. Tidak ada yang akan meragukan level mereka. Ini sangat sulit. Sejauh ini, belum ada yang berhasil menantang sendirian. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Fu Yue, Jisurong dan yang lainnya. Ya, jika mereka tidak bisa lewat, semuanya sudah berakhir. Di bidang pemurnian senjata, Fu Yue, Jisurong, Ding Shen, Fierce Scholar, Xiao Nunu dan lainnya semuanya dalam kondisi stabil dengan mata tenang. Pada saat ini, di meja juri, Wei Donghou, Zhao Jun, dan Li Kuisan masing-masing berteriak. 3 poin, 4 poin. Mendengar ini, terjadi keributan di sekitar tempat pemurnian senjata. Ya dewa, akhirnya 10 angka muncul. Itu tidak mudah. Siapa itu? Itu dari keluarga Dongyang King. Mata semua orang terfokus pada salah satu dari 3 juri wanita muda itu. Penampilan wanita tersebut memang tidak terlalu bagus, namun fitur wajahnya cukup halus. Saat ini dia menunjukkan senyuman yang sangat nyaman. Selamat. Li Kuisan menyerahkan kembali senjata ajaib yang mirip dengan labu kepada Dongyang King. Yang terakhir mengambilnya dengan kedua tangan dan mengucapkan terima kasih dengan cepat. Terutama Li Kuisan dan Dongyang King sangat berterima kasih. Zhao Jun dan Wei Donghou sama-sama memberikan 3 poin, jadi 4 poin. Li Kuisan secara langsung menyelamatkan nyawa. Zhao Jun dan Wei Donghou tidak terkejut bahwa Li Kuisan akan memberikan 4 poin. Dongyang King mampu, jadi keduanya memberi Li Kuisan hak untuk memutuskan hidup dan mati. Penilaian berlanjut. Setelah Dongyang King memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Yuntian, 2 orang lagi menerima skor 10. Saya harus mengatakan, tingkat kelulusan ini sangat menyedihkan. Segera, hanya Jisurong, Fu Yue, Ding Shen, Xie Liuyi, Xia Yang, Jisu Sheng, Xiao Nunu dan lainnya yang tersisa di bidang pemurnian senjata. Pada saat ini, Xie Liuyi dari Tiangong Hall keluar. Ini Xie Liuyi. Akhirnya gilirannya. Sekarang adalah waktunya untuk menjadi sangat gugup. Di final kompetisi pemurnian senjata, momen yang menarik perhatian semua orang tiba. 3 juri menilai senjata yang dibuat oleh pemurni senjata. Hanya ketika skor total mencapai 10 poin Anda dapat memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Yuntian. Dari sekarang hingga saat ini baru 3 orang yang mencapai standar, namun baru melewati batas kelulusan. Namun, peringkat kompetisi pemurni senjata ini menentukan urutan memasuki alam rahasia Yuntian.
Apakah penampilan Liu Yi di atas panggung dapat menembus penghalang, lebih dari 10 poin, segera menyentuh hati semua orang. Hah! Debu udara yang tak terlihat naik sedikit, dan si Liu Yi berjalan ke meja juri. Junior Liu Yi telah bertemu 3 tuan. Wei Donghou dan Zhao Jun mengangguk. Li Kuisan tersenyum dan berkata, si jenius dari istana Tiangong pasti tidak akan mengecewakanku. Si Liu Yi tersenyum sopan, lalu mengambil sesuatu dan menyerahkannya. Soal ujianku adalah mantra. Ini pekerjaan rumahku. Bas. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang kuat menyebar dari depan si Liu Yi, dan tangan si Liu Yi melayang di udara. Pada rune spiritual, cahaya dan bayangan indah bergoyang, dan rune muncul dari waktu ke waktu. Itu adalah senjata kekaisaran kelas atas. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di luar tempat tersebut tercengang. Seperti yang diharapkan dari murid kedua Balai Tiangong, dia benar-benar tidak mengecewakan kita. Saya tidak tahu berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan. Di bawah perhatian semua orang, Li Kuisan mengambil jimat spiritual itu, mengamatinya dengan cermat, dan berkata, jimat spiritual ini agak mirip dengan jimat surgawi 4 simbol, Cao Si. Mendengar ini, semua orang yang hadir bahkan lebih terkejut. Jimat surgawi 4 simbol, peringkat ke-14 dalam daftar senjata kekaisaran. Itu adalah senjata ajaib yang dipegang oleh Cao Si, 10 penyuling senjata paling kuat. Tentu saja, yang tidak diketahui semua orang adalah jimat 4 simbol telah jatuh ke tangan Xiao Nunu. Si Liu Yi tidak menyangkal penilaian Li Kuisan. Dia menjawab, inspirasi saya untuk menyempurnakannya berasal dari jimat surgawi 4 simbol guru Cao Si. Tetapi jimat spiritual yang Anda sempurnakan memilikinya. Itu mengandung kekuatan 5 elemen, jadi itu seharusnya disebut jimat 5 elemen. Kamu memiliki kekuatan lebih dari jimat ajaib Cao Si, kata Li Kuisan sambil menyerahkan jimat ajaib itu kepada Zhao Jun di sebelahnya. Si Liu Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Jimat surgawinya memang berisi 5 kekuatan atribut, satu lebih banyak dari jimat surgawi 4 simbol Cao Si. Namun kekuatan keseluruhannya tidak berada pada level yang sama. Bagaimanapun, itu adalah senjata kekaisaran tingkat daftar. Zhao Jun dan Wei Donghou mengamati apa yang telah disempurnakan si Liu Yi satu demi satu. Yang pertama segera berkata, kita akan mulai menilai. Ya, si Liu Yi mengangguk, dengan sedikit rasa gugup di wajahnya yang cantik. Meski ada 3 juri, 2 di antaranya berasal dari Tiangong Hall. Namun karakter Zhao Jun dan Wei Donghou tidak akan melindungi rakyatnya sendiri. Apalagi masih menjadi sorotan publik. 4 poin, 4 poin, 4 poin. Ketiga juri mengatakan skornya hampir bersamaan. 3-4 poin, yang berarti 12 poin. Di bidang pemurnian senjata, tiba-tiba terjadi keributan. 12 poin, cek, senjata kekaisaran kelas atas hanya mendapat skor 12 poin. Yah, ketiga juri itu sangat ketat. Mengenai skor total 12 poin, sebagian besar orang di bidang yang kebanyakan orang tidak terkejut. Sebaliknya, si Liu Yi merasa sedikit kecewa. Saudari Liu Yi hanya mencetak 12 poin. Fang Yuxue, yang tersingkir di bidang pemurnian senjata, juga sedikit kecewa. Dalam pandangan Fang Yuxue, level sebenarnya si Liu Yi seharusnya lebih dari ini. Aku pasti terpengaruh oleh orang itu. Fang Yuxue memandang ke arah Sarjana Galak di platform pemurnian senjata nomor 9. Perilaku Sarjana Galak sebelumnya dalam menjarah kekuatan spiritual di lapangan mempengaruhi banyak orang. Fang Yuxue juga salah satu korbannya. Teruslah bekerja dengan baik, kamu bisa melakukan lebih baik. Zhao Jun mengembalikan jimat 5 elemen kepada Fang Yuxue, lalu berkata, selanjutnya. Si Liu Yi mengangguk dengan sopan, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, 2 sosok muncul di waktu yang bersamaan dan menaiki kursi juri hampir di waktu yang bersamaan. Salah satunya adalah Ji Surong dari Sekte Taisu. Orang lainnya adalah Xia yang dari Tai Star Palace. Xia yang melirik Ji Surong, lalu memberi isyarat, tolong. Ji Surong bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia berjalan maju sendiri. Ketika dia melewati si Liu Yi, Ji Surong berkata dengan nada mengejek, jika kamu meniru barang orang lain, kamu bisa mendapatkan 12 poin. Kamu sudah menjadi pemenangnya. Dari 3 juri, kami baru saja bertemu. Kamu.
Si Liuyi mengerutkan kening dan menatapnya dengan sedikit jengkel. Ji Surong mensibir dan berjalan menuju meja juri tanpa membuang muka. Kemudian, Ji Surong mengeluarkan senjata tersembunyi yang dibuatnya, sekuntum bunga ungu centil. Wei Donghou memimpin dalam mengambil alih senjata tersebut. Li Kuisan berteriak kepada Xia yang di belakang Ji Surong, "Kemarilah juga." Xia yang tertegun sejenak, lalu berjalan mendekat. "Junior Xia Yang, saya telah bertemu 3 senior. Ini adalah 2 pedang yang saya buat, yang disebut Bila Angin dan Awan." Xia yang menyerahkan kedua pedang itu. Mata Li Kuisan berbinar. "Ini menarik. Tolong perkenalkan." "Lumayan." Li Kuisan menggunakan 2 kata bagus berturut-turut untuk mengungkapkan pujiannya kepada Xia Yang. Xia Yang juga diam-diam bahagia di dalam hatinya. Dia melirik ke arah Ji Surong di sebelahnya, dengan niat samar untuk membalas perilaku kasar orang lain tadi. Ji Surong mendengus pelan dan mengabaikannya. Semua orang di luar lapangan juga tampak penuh harap saat ini. Seperti kata pepatah, jika 2 ekor harimau berkelahi, salah satunya akan terluka. Salah satunya adalah seorang jenius pemurnian alat dari Sekte Taizu. Dan yang lainnya adalah ahli pemurnian alat dari Istana Bintang Tai. Ji Surong dan Xia yang berkompetisi. Di antara penonton di luar venue, para pejabat kembali, Yin Feng Sijiu, Jiang Jinyu, Yu Waning, Xia Yue dan lainnya juga memperhatikan 2 orang di depan meja juri. Ji Surong itu sungguh sombong. Jiang Jinyu berkata, tapi dia punya modal untuk menjadi sombong. Yu Waning, yang berada di sebelahnya, bertanya pada Xia Yue di sebelahnya dengan sedikit cemas, bisakah kakak senior Xia yang menang? Khawatir. Saya percaya padanya. Para juri di meja. Ketiga juri sedang memeriksa silang senjata yang dibuat oleh Xia Yang dan Ji Surong. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memiliki keputusan di hati mereka. Mereka bertiga saling memandang, dan Wei Donghou adalah orang pertama yang mengatakan, "Saya memberikan 4 poin pada bunga ungu yang diajarkan Taizu kepada Jinhua untuk dibuat. Sedangkan untuk pisau angin dan awan, yang diciptakan oleh si jenius Xia yang dari Istana Bintang Tai, saya juga memberikan 4 poin. Saya juga, 2 dan 4 poin. Kata Li Kuisan. 4 tambah 4. Keduanya mencetak 8 poin. Sejauh ini, hasilnya seri. Semua orang di luar lapangan memandang Zhao Jun, yang belum mencetak gol. Zhao Jun tampak ragu-ragu. Dia berpikir sejenak, dan dengan tatapan tegas di matanya, "Aku akan memberimu 4 poin untuk pedang ganda, Wind Cloud Blade. Aku akan memberimu 5 poin untuk senjata tersembunyi, bunga ungu." Wow, tiba-tiba, seluruh tempat menjadi heboh. Di bidang pemurnian senjata, untuk pertama kalinya, seorang juri mendapat nilai sempurna. Hasilnya, Ji Surong mengungguli Xia Yang dan Si Liuyi dengan total skor 13 poin, dan meraih peringkat pertama dalam peringkat saat ini. Luar biasa. Hanya tinggal 2 poin lagi untuk mencapai skor sempurna. Dia memang putri kebanggaan dari kultus Taizu. Begitu Ji Surong mencetak 13 poin, tekanan pada orang lain akan sangat besar. Sungguh luar biasa, guru si Jiu mengajari saya. Para murid yang keluar sungguh berbeda. Ada tepuk tangan meriah di luar tempat tersebut. Pendukung Ji Surong bersorak-sorai. Xia Yang, yang berdiri di sampingnya, dan Si Liuyi, yang tidak jauh di belakang, kini berada di bawah kendali Ji Surong. Aku kalah. Ji Surong menjawab penuh kemenangan kepada Xia Yang. Xia Yang terlihat sedikit jelek. Meskipun dia merasa tidak bahagia, sebagai pecundang, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk membantah. Di luar pengadilan, Xia Yue dari Istana Bintang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Sial, biarkan wanita ini berpura-pura. Aduh. Jiang Jinyu di sebelahnya menghela nafas, dan dia berkata, Ji Surong selangkah lebih maju Ziwei Tousan Hammers. Ding, senjata yang dibuat lebih detail. Jika dia tidak memiliki Tousan Hammers Ding di tangannya, Xia Yang mungkin tidak akan kalah. Tidak mungkin. Ming Shen mengangkat bahu. Dalam proses pemurnian, bahan pembantu juga merupakan bagian dari proses pemurnian. Keberhasilan Ji Surong mencapai puncak juga menyentuh pikiran orang-orang yang tersisa di bidang pemurnian. Sekarang, 4 orang masih belum diberi peringkat. Mereka adalah Fu Yue dari Kou Immortal Sect, Ding Shen, murid utama dari Tiangong Hall,
Hanya tersisa 4 orang terakhir, dan tentu saja mereka adalah 4 orang yang paling aku nantikan. Kata Zhao Jun. Bagaimana kalau kita mengubah metode penilaian? Li Kuisan berkata ragu-ragu. Oh, perubahan apa? Zhao Jun menjadi tertarik. Li Kuisan tersenyum dan melihat sekeliling seluruh bidang pemurnian senjata. Tuan Jiaxiu, Tuan Chaoxi, Tuan Sijiu, Tuan Hefei, kalian berempat, jangan hanya menonton, turun dan bantu. Saat Li Kuisan selesai berbicara, wosh, 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 wosh. 4 sosok dengan aura kuat turun dari langit dan muncul di platform tinggi di utara satu demi satu. Keempat sosok ini tidak lain adalah Jiaxiu, Chaoxi, Sijiu, dan Hefei di antara 10 penyuling senjata terkuat. Mata Jiaxiu tajam dan agung. Chaoxi berpakaian hitam dan mengenakan jubah. Sijiu mengenakan pakaian cantik dan berjanggut, dan dia tampak mendominasi seperti harimau. Hefei adalah satu-satunya wanita di antara 10 penyuling senjata paling kuat. Dia mengenakan baju besi wanita yang terbuat dari bahan khusus dan terlihat seperti jenderal wanita kekaisaran yang memerintah 3 pasukan. Pesta, benar-benar pesta. Melihat pemandangan di depanku, suasana di ladang pemurnian senjata besar meledak. Saya sangat bersemangat. Saya sangat senang melihat begitu banyak ahli pemurnian senjata ampuh sekaligus. Ya, jadi mereka semua ada di sini, hahaha. Li Kuisan mengatupkan tangannya dan berkata kepada mereka berempat, kamu baik-baik saja, Tuan. Sijiu tersenyum dingin dan berkata, Li Kuisan, trik apa yang ingin kamu mainkan? Aku baru saja mengatakannya. Ah, tolong bantu aku. Setelah jeda, Li Kuisan menunjuk ke bidang pemurnian senjata dan berkata, sekarang, ada 4 senjata di lapangan yang perlu dicetak. Kita berdelapan terbagi menjadi 4 grup dan kami akan mulai mencetak gol pada saat yang sama. Bagaimana bisa ada 8 orang? Kalian bertiga ditambah kami berempat hanya 7. Kata Hefei, yang mengenakan baju besi wanita. Hahaha, bukan. Li Kuisan mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke Master Balai Tiangong yang duduk di kursi tuan rumah, Fang Sengchang. Duar. Tiba-tiba, suasana di seluruh bidang pemurnian senjata benar-benar tersulut. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Luar biasa, ini jelas merupakan pemandangan terkenal dalam sejarah tanah suci Xianxiong. 8 ahli pemurnian senjata bertindak sebagai juri. Kalau tidak, adegan itu benar-benar eksplosif. Berhenti bicara, aku hampir pingsan karena kegembiraan. Menghadapi undangan dari banyak orang di lapangan, Fang Sengchang, yang duduk di kursi pembawa acara, segera berdiri dengan tongkat di tangan. Jarang sekali semua orang berkumpul di sini hari ini, jadi saya lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti. Suasana di lapangan telah didorong ke tingkat satu demi satu. 8 ahli pemurnian senjata terkuat dibagi menjadi 4 kelompok. Secara berpasangan, nilai keempat senjata di lapangan. Pemandangan seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, bagaimana kita mendistribusikannya? Wei Dongho bertanya. Li Kuisan tersenyum dan berkata, apakah kamu punya target favorit? Saat ini, Jiaxiu mensibir, berbalik ke samping dan menunjuk ke satu orang, aku memilih dia. Dan gelombang debu menyebar, gelombang udara yang dingin dan serius mengalir menuju ladang pemurnian senjata. Orang yang dipilih Jiaxiu tidak lain adalah Xiao Nunu yang berada di platform pemurnian senjata nomor 19. Sang Heng, Wakil Presiden Akademi Suci Abadi Fana, Fan Yuan, Luo Tang dan penonton lainnya tiba-tiba kehilangan ketenangan mereka. Para pejabat di sisi lain kembali, Yin Fengqi, Jiang Jinyu dan yang lainnya juga berteriak buruk. Kutu kupret, apakah kamu membalas dendam secara pribadi? Yin Fengqi memarahi. Jiang Jinyu menggelengkan kepalanya sedikit, seharusnya tidak demikian, kan? Tuan Jiaxiu seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Belum tentu. Kemarin Xiao Nunu melenyapkan anak didik Jiaxiu, dan Xing Hao. Itu mungkin benar hari ini. Ini akan menambah penghinaan terhadap Lu Ha. Meja juri, Li Kuisan tersenyum penuh minat, Tuan Jiaxiu telah memilih Dewa Perang dari Akademi Suci Abadi Fana mereka. Apakah ada orang lain yang ingin memilihnya? Chaoxi, Tuan Chaoxi, apakah Anda ingin bergabung dengan Tuan Jiaxiu? Seperti yang kita semua tahu, Xiao Nunu tidak hanya menyingkirkan dan Xing Hao kemarin,
tetapi juga menyingkirkan Shen Yaoshu, wanita tertua dari rumah pedang Shen Yao. Dan Shen Yasu adalah murid Cao Si. Oleh karena itu, menurut pendapat semua orang, Cao Si mungkin memilih Xiao Nunu. Namun, Cao Si menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak akan memilih dia. Saat dia mengatakan ini, Cao Si sudah mengutuk dalam hatinya. Tadi malam, Cao Si diam-diam membuat masalah untuk Xiao Nunu, tapi dia hampir tidak bisa kembali. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa 2 senjata ajaib Cao Si, kota di batu, dan 4 jimat gajah, telah jatuh ke tangan Xiao Nunu. Jika Cao Si tidak memohon belas kasihan tepat waktu, dia akan ditampar sampai mati oleh Nan Lian. Oleh karena itu, sudah terlambat bagi Cao Si untuk bersembunyi, jadi bagaimana dia berani terus mendekati Xiao Nunu. Lalu siapa yang kamu pilih? Li Kuisan bertanya. Sarjana yang galak. Cao Si memilih satu secara acak. Oke, bagaimana dengan Tuan Si Jiu dan Tuan He Fei? Keduanya baik-baik saja. He Fei juga mengikuti, saya juga bisa melakukannya. Itu dia. Li Kuisan segera menyarankan, kalau begitu izinkan saya mengalokasikannya. Si Jiu, He Fei, kalian berdua menilai murid terbaik Aula Tiangong, Ding Shen. 2 Master Jia Xiu dan Wei Donghou menilai Dewa Perang Xiao Nunu dari Akademi Suci Abadi Fana. Kedua Master Cao Si dan Zhao Jun menilai sarjana yang galak itu. Sedangkan aku dan Tuan Istana Fang, Fu Yue, keajaiban dari Sekte Abadi. Bagaimana menurutmu? Ya, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Li Kuisan tertawa seolah-olah, rencana berbahayanya telah berhasil. Itu juga karena langkah Li Kuisan yang secara langsung menambah daya tarik besar pada kompetisi pemurnian senjata ini. Segera, 8 master pemurnian senjata dibagi menjadi 4 kelompok dan menuju ke 4 platform pemurnian di lapangan. Si Jiu dan He Fei mendatangi Ding Shen. Saya telah bertemu 2 tuan. Ding Shen pertama-tama memberi hormat dengan sopan dengan tangan terkepal, dan kemudian mengeluarkan senjata yang dibuatnya, pedang lebar yang berat. 2 tuan, silakan lihat. Ding Shen menyerahkan pedang lebar itu dengan kedua tangannya. Fang Sengchang dan Li Kuisan berjalan di depan Fu Yue dari Kuxianmen. Apa yang dibuat Fu Yue adalah senjata berat. Tuan Fang, silakan pergi dulu. Li Kuisan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Fang Sengchang tidak sopan dan maju selangkah. Fu Yue mengambil tongkat itu dan memberikannya kepadanya. Fu Yue beruntung karena Tuan Istana Fang keluar untuk memberiku skor secara langsung. Fang Sengchang tersenyum tipis dan mulai melihat benda itu. Cao Si dan Zhao Jun mendatangi cendekiawan galak berjubah hitam itu. Benda yang dibuat oleh sarjana galak itu adalah lonceng perunggu yang memancarkan aura aneh. Begitu Cao Si dan Zhao Jun melangkah ke platform pemurnian, mereka merasakan udara dingin yang menyerang sumsum tuliang mereka. Keduanya berhenti tanpa sadar. Roh jahat yang sangat kuat, kata Cao Si. Zhao Jun mengangguk, dengan ekspresi serius di wajahnya, sepertinya dia telah menguasai warisan sebenarnya dari Sa Weizun. Di tahap pemurnian senjata nomor 19, Jia Xiu dan Wei Donghou perlahan melangkah masuk. Jia Xiu mengabaikan Xiao Nunu dan berkata, jika senjata yang kamu buat tidak dapat memuaskanku, maka kamu akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Yuntian. Xiao Nunu tampak tenang dan menjawab, situasi itu tidak akan terjadi. Situasi itu tidak akan pernah terjadi. Menghadapi tekanan verbal Jia Xiu, Xiao Nunu sangat tenang. Wei Donghou di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi harapan. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Jia Xiu sangat pemilih. Xiao Nunu menjawab, saya harap kedua tuan itu dapat memberikan lebih banyak nasihat. Perisai Xuan Wu disajikan. Wei Donghou memandang Jia Xiu. Tapi Jia Xiu mengangkat tangannya, memberi tanda pada Wei Donghou untuk mengundangnya terlebih dahulu. Wei Donghou senang. Dia mengambil perisai Xuan Wu yang dibuat oleh Xiao Nunu dan mulai melihatnya. Bas! Gelombang energi yang stabil menyebar, dan perisai yang terbuat dari basal memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Hal terpenting adalah ketika Xiao Nunu membuat objek ini, dia menggunakan metode penempaan petir kuno yang hilang. Selain itu, perisai Xuan Wu menyerap energi, batu yin ekstrim, dan batu yang ekstrim, milik Fang Yuxue di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, Wei Donghou sangat menantikan senjata yang dibuat oleh Xiao Nunu. Hah, apa ini? Wei Donghou mengamati sejenak,
lalu sedikit mengernyit. Jia Xiu, yang berada di sebelahnya, memperhatikan perubahan ekspresi orang lain. Ada apa? Lihat, Wei Donghou menyerahkan perisai Xuanwu kepada Jia Xiu, yang mengambilnya di tangannya. Detik berikutnya, pola guntur gelap muncul di perisai. Di tengah perisai, pola binatang basal yang tampak hidup menarik perhatian Jia Xiu. Untuk sesaat, Jia Xiu merasa seperti sedang menatap binatang purba, dan aura menakutkan itu menyerangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Jia Xiu juga berubah, dan dia menatap Xiao Nunu dengan kaget. Lalu, dia menanyakan pertanyaan itu lagi. Siapa orang yang mengajarimu cara membuat senjata? Xiao Nunu masih tidak menjawab. Dia hanya bertanya, apakah Tuan Jia Xiu masih puas dengan perisai Xuanwu ini? Jari-jari yang memegang perisai kura-kura hitam menjadi agak putih karena mengerahkan terlalu banyak tenaga. Saat ini, suasana di bidang pemurnian senjata sangat panas. Hampir semua penonton berdiri. Saya sangat gugup. Ini pertama kalinya saya melihat 8 ahli pemurnian senjata bertindak sebagai juri. Ini pertama kalinya saya melihat ini. Berbicara tentang 4 orang ini, siapa yang paling Anda nantikan? Kami semua menantikannya. Haha, aku juga. Sekelompok orang di Akademi Suci Fanxian semuanya menatap platform pemurnian senjata nomor 19 tempat Xiao Nunu berada. Aku sangat khawatir Jia Xiu dengan sengaja mempersulit Xiao Nunu. Fan Yuan menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Master Jia Xiu memiliki kepribadian yang aneh. Meskipun dia berasal dari Akademi Suci Abadi Fana, dia tidak pernah menyukai Xiao Nunu. Aku tidak yakin apakah dia akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Balas dendam pribadinya. Wakil Dekan Sang Heng juga tidak mengatakannya. Meskipun Jia Xiu adalah tetua yang diabadikan dari halaman suci abadi Fana, dia hanya pergi ke halaman suci abadi Fana karena wajah dekan. Perilaku Jia Xiu bukanlah orang yang baik. Dia sangat protektif terhadap anak sapi. Dan Xing Hao adalah satu-satunya muridnya. Kemarin, Dan Xing Hao benar-benar malu di depan Xiao Nunu. Dan Xing Hao, yang duduk di seberang auditorium, melihat ini dan sangat bahagia di hatinya. Dia tersenyum sinis dan berkata, kamu sudah selesai. Guru tidak akan membiarkanmu maju. Pada saat ini, Ding Shen keluar dengan hasilnya terlebih dahulu. Aku sudah selesai di sini. He Fei, yang mengenakan baju besi wanita, berkata. Sebagai satu-satunya wanita di antara 10 penyuling senjata teratas, aura He Fei juga sangat kuat. Di tangannya, dia mengangkat tinggi pedang lebar yang dibuat oleh Ding Shen. Mata semua orang tertarik ke sini. Pedang ini ditempa oleh murid Aula Tiangong, dan ditempa oleh palu akumulasi roh sebanyak 100 kali. Strukturnya sempurna, dan tingkat senjatanya telah mencapai tingkat terbaik. Itu adalah senjata kekaisaran kelas atas. Tidak berlebihan. Dikatakan bahwa pedang ini memiliki potensi untuk dipromosikan menjadi senjata kekaisaran tingkat daftar. He Fei berhenti, menatap si Jiu di sebelahnya, dan kemudian mengumumkan, Tuan Si Jiu dan saya telah dengan suara bulat memutuskan bahwa skor pedang ini adalah 14 poin. Duar. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Ji Surong, Xia Yang, Si Liuyi dan lainnya yang baru saja selesai mencetak gol semuanya terkejut. Terutama Ji Surong yang langsung turun dari posisi pertama ke posisi kedua. Di sisi lain, Liu Yi tidak bisa menahan nafas lega. Dia kalah dari Ji Surong. Tapi Ding Shen menang. Fang Yuxue juga bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berteriak, kakak laki-laki perkasa. Semua orang di Balai Tiangong tersenyum. Hanya terpaut 1 poin dari skor sempurna 15. Ding Shen membuktikan kekuatannya dengan tindakan praktis. Segera setelah itu, ada gelombang mengejutkan di panggung tempat Master Pemurnian Senjata Jenius Yue dari Sekte Kuxian sedang duduk. Duar, angin dan guntur bergulung, dan awan gelap menutupi langit. Pikiran semua orang menegang saat mereka melihat aliran udara besar seperti corong melayang di atas platform pemurnian senjata tempat Fu Yue berada. Momentum yang luar biasa. Itu dari sisi Fu Yue. Semua orang melihat ke sisi Fu Yue, Fang Shengchang, dan Li Kuisan. Fang Shengchang, penguasa Balai Tiangong, memegang tongkat besi yang dibuat oleh Fu Yue. Pada gada, rune terjalin, dan badan gada berbentuk seperti simpul bambu, mendominasi dan megah.
Semua orang di lapangan dapat dengan jelas merasakan gaya gravitasi kuat yang datang dari gada tersebut. Dengan Fang Sencang sebagai pusatnya, fluktuasi gravitasi yang sangat besar terjadi di ruang sekitarnya. Setiap orang tampaknya terkekang oleh rasa penindasan yang tidak terlihat. Gada ini memiliki efek penyegelan. Ya, semakin dekat kamu ke sana, semakin mudah untuk ditekan. Aku bisa merasakan bahwa ruang di sana seperti rawa. Begitu kamu melewatinya, kamu akan jatuh jauh ke dalamnya. Sangat dekat dengan senjata kekaisaran tingkat daftar senjata. Semua orang tampak serius. Ding Sen, Ji Surong, Si Liuyi, Xia Yang dan anggota kelompok lainnya juga terlihat sedikit serius. 14 poin. Fang Sencang, master dari Tiangong Hall, memimpin dalam mengumumkan skor Fu Yue. Terjadi keributan lagi di lapangan. 14 poin lagi. Ya dewa, terlalu sulit bagi dia dan Ding Sen untuk mengungguli dia. Mengenai 14 poin Fang Sencang, Li Kuisan di sebelahnya juga setuju. Dia memuji dengan keras, senjata yang dibuat tanpa bahan tambahan apapun dan hanya mengandalkan metode sintesis kekuatan pikiran, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Jenius pemurnian senjata nomor 1 dari Sekte Koxian memiliki masa depan yang menjanjikan. Kemudian, Li Kuisan melirik ke arah Ding Sen lagi dan berkata, melihat keturunan kita seperti ini, kita akhirnya bisa turun tahta dengan tenang. Ini adalah penegasan yang bagus untuk Ding Sen dan Fu Yue. Ding Sen dan Fu Yue saling memandang di udara. Sosok mereka seperti bulan dan bintang yang cerah, masing-masing menunjukkan keanggunan unik mereka. Tepat ketika semua orang di luar pengadilan mengira Ding Sen dan Fu Yue merasa sulit untuk bahagia, tiba-tiba. Sial, lonceng yang megah dan bergema berbunyi ke segala arah. Semua orang tiba-tiba merasakan gendang telinga mereka sakit, dan badan mereka mendidih karena energi dan darah. Pada tahap pemurnian senjata nomor 9, dua ahli pemurnian senjata, Zhao Jun dan Cao Si, berdiri di depan sarjana yang galak itu. Dan di tengah-tengah ketiga orang itu, terdapat lonceng perunggu, yang memancarkan suasana gelap. Sial, bel lainnya berbunyi, dan semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpengaruh. Banyak orang di luar tempat tersebut yang tidak stabil dan merasa pusing. Lonceng ini sepertinya memiliki kemampuan untuk melahap jiwa dan merebut jiwa, dan sangat ganas. Dua tuan, sudahkah kamu mendiskusikannya? Sarjana galak berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Jika kamu belum memutuskan, mari kita lihat lebih dekat. Kiang. Saat suara itu jatuh, lingkaran sihir hitam dingin menyebar di bawah lonceng perunggu sebuah gunung. Tengkiorak sebesar 100 cm muncul di langit di atas balai Tiangong. Ketika mereka melihat tengkiorak itu, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Ini benar-benar senjata yang sangat berbahaya. Ya, bahkan dari jarak yang sangat jauh, aku merasa jiwaku akan diambil. Kekuatan lonceng perunggu itu menakutkan. Ding Sen, Fu Yue, Ji Surong, Liu Yi, Xia Yang dan lainnya semuanya merasakan kesenjangan satu sama lain. Cao Si tampak serius dan menatap ke arah cendekiawan galak itu. Siapa kamu? Hah, bagaimana menurutmu? Zhao Jun segera menunjuk ke pihak lain dan berkata, kamu bukan murid Tuan Saki. Duar, sebuah kalimat sederhana seperti guntur, memekakkan telinga. Hahaha, sarjana galak itu tidak bisa berhenti tertawa. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah murid Tuan Saki. Setelah mengatakan itu, sarjana galak itu mengangkat tangannya. Sua, dengan suara, jubah hitam di badannya terbang. Wow, gelombang udara menyebar, seperti air pasang. Bersambung. Dan wajah asli cendekiawan garang itu tiba-tiba muncul di depan mata semua.